Bayangkan, jalanan ibu kota penuh lautan manusia. Ribuan, lalu ratusan ribu, bahkan jutaan rakyat dari berbagai penjuru negeri, tumpah ruah. Mereka datang bukan karena dibayar. Bukan pula karena dijanjikan nasi bungkus. Tapi karena satu hal, rasa kecewa yang sudah menggunung, rasa muak yang tak lagi bisa ditahan. Plakat-plakat kayu bertuliskan, "Kami tidak butuh dinasti. Suara rakyat bukan barang dagangan. Laut akan menelan ketidakadilan." Diangkat tinggi-tinggi. Di wajah-wajah mereka, tak ada rasa takut. Yang ada hanya amarah dan luka. Luka yang disebabkan oleh kesombongan kekuasaan. Luka karena demokrasi yang seolah dijual murah. Luka karena mereka merasa dicurangi, dihina, dianggap bodoh oleh elit-elit yang bermain di atas meja kekuasaan. "Gibran mundur!" teriak seorang ibu sambil menggandeng anaknya yang masih kecil. "Kami bukan pion catur. Kami rakyat, kami punya harga diri," sambung seorang mahasiswa dari arah Bundaran HI. Semakin hari, desakan ini seperti ombak yang makin besar. Semakin diredam, semakin tinggi gelombangnya. Media sosial dibanjiri tagar "Turunkan Gibran, rakyat berdaulat, bukan warisan tahta." Video-video unjuk rasa viral. Teriakan-teriakan para buruh, nelayan, guru honorer, anak muda pengangguran, semua menyatu. Sebuah kor besar yang mengguncang sendi-sendi istana. Tapi, di balik suara lantang itu, ada kesedihan. Ada air mata. Karena sesungguhnya, mereka tak ingin sampai begini. Mereka tak membenci Gibran sebagai manusia. Tapi mereka terluka oleh sistem yang membuatnya melangkahi proses, melompati etika, mengangkangi suara rakyat. Seorang aktivis perempuan menangis saat diwawancara, "Kami gak minta banyak. Kami cuma pengen pemimpin yang lahir dari suara jujur, bukan dari rekayasa kekuasaan. Tolong dengarkan kami, sebelum alam yang bicara." Dan benar saja, setelah demo besar-besaran itu, mulai terjadi hal-hal yang tak masuk akal. Ombak di pantai selatan menggulung lebih tinggi dari biasanya. Para nelayan enggan melaut. Burung-burung laut menghilang. Bahkan di beberapa desa, warga mengaku mendengar suara perempuan menangis di malam hari dari arah laut. Apakah ini pertanda bahwa suara rakyat sudah didengar? Bukan hanya oleh manusia, tapi oleh penjaga alam Nusantara? Tekanan politik semakin besar. Partai koalisi mulai terbelah. Beberapa tokoh senior menyarankan Gibran untuk menenangkan diri dulu. Dan puncaknya, sebuah pengumuman yang mengguncang negeri. "Saya, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden." Sekejap, jalanan yang tadinya penuh amarah berubah menjadi lautan air mata. Tangis haru, sujud syukur, pelukan di antara orang-orang yang bahkan tak saling kenal. Bukan karena mereka menang melawan satu orang, tapi karena untuk pertama kalinya, suara rakyat benar-benar didengar. Dan mungkin, dibantu oleh kekuatan yang tak kasat mata. Di tengah gelombang protes yang kian membara, ada satu cerita yang beredar diam-diam, dari mulut ke mulut, dari pesan pribadi ke grup-grup aktivis. Bukan tentang strategi gerakan atau rencana unjuk rasa selanjutnya, tapi tentang mimpi. Ya, mimpi yang aneh, ganjil, bahkan membuat bulu kuduk berdiri. Awalnya, hanya 1-2 orang yang bercerita. Seorang mahasiswa dari Yogyakarta mengaku bermimpi terdampar di tengah samudera luas. Lautan gelap, angin menggila, dan suara ombak seperti bisikan makhluk purba. Di sana, dari balik kabut, muncul sosok perempuan berbaju hijau, rambut panjang tergerai, mata tajam menusuk jiwa. Ia tak berkata banyak, hanya satu kalimat. Ia harus pergi, atau laut ini akan menenggelamkan semuanya. Mahasiswa itu terbangun dalam keadaan gemetar, tubuhnya basah oleh keringat, jantungnya berdetak seolah habis berlari puluhan kilometer. Ia pikir itu cuma bunga tidur. Tapi keesokan harinya, saat rapat konsolidasi aksi, temannya, yang berasal dari Jakarta, menceritakan mimpi yang persis sama. Tempat yang sama, sosok yang sama, kalimat yang sama. Sejak saat itu,
Cerita mimpi itu menyebar seperti kabar darurat. Dari Yogyakarta ke Surabaya. Dari Bandung hingga Makassar. Aktivis, seniman, tokoh spiritual, bahkan wartawan independen, banyak dari mereka yang mulai dihampiri mimpi serupa. Beberapa bahkan mengaku merasa dipanggil oleh laut. Ada yang mendengar suara gamelan dari dalam mimpinya. Ada pula yang melihat ombak berubah menjadi wajah-wajah rakyat yang menangis. Fenomena ini tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Psikolog menyebutnya sebagai bentuk kesadaran kolektif yang mencari makna. Tapi para spiritualis punya pandangan berbeda. Mereka percaya, ini adalah isyarat dari alam gaib, dari kekuatan yang selama ini menjaga bumi Jawa dan laut selatannya, Nyi Roro Kidul. Seorang budayawan tua dari Banyuwangi angkat bicara. Kalau suara rakyat tidak didengar oleh manusia, maka jagat ini akan bersuara lewat cara lain. Bisa lewat alam, bisa lewat mimpi. Yang lebih mencengangkan, seorang aktivis perempuan dari Solo mengaku bertemu sosok perempuan itu bukan hanya dalam mimpi, tapi dalam kondisi setengah sadar. Ia tengah berada di kamar kos, lelah sehabis menyusun rencana aksi nasional. Saat itu, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia terbangun karena mendengar suara ombak, padahal kosnya jauh dari pantai. Ketika membuka mata, ia melihat kamar remang-remang, dan di sudutnya, berdiri sosok perempuan berbaju hijau, wajahnya teduh tapi berwibawa. Perempuan itu hanya mengangguk pelan, lalu menghilang begitu saja. Esok paginya, aktivis itu menemukan setangkai melati di atas meja. Ia bersumpah tidak meletakkannya di sana. Cerita demi cerita itu makin menumpuk. Bahkan beberapa tokoh politik yang diam-diam pro-rakyat, mulai ikut merasakan keanehan. Salah satu ajudan dari dalam istana, yang namanya tidak ingin disebut, mengatakan bahwa Gibran sendiri pernah terlihat melamun lama saat memandangi lukisan laut di ruang kerjanya. Ia seperti tersihir, bibirnya bergetar menyebut satu nama, Roro Kidul. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah semua ini hanya kebetulan massal? Atau, benarkah, ketika demokrasi tercabik dan suara rakyat dipermainkan, alam gaib ikut marah? Karena dalam budaya Nusantara, pemimpin bukan sekadar jabatan politik. Ia adalah bagian dari keseimbangan jagat. Dan bila keseimbangan itu dilanggar, maka bukan hanya rakyat yang bergerak, tapi juga kekuatan yang lebih besar, yang lebih tua dari sejarah itu sendiri. Mimpi-mimpi itu bukan sekadar mimpi. Mereka adalah pesan. Dan pesan itu kini menggema kemana-mana, menembus layar ponsel, panggung-panggung aksi, dan hati yang masih peduli pada negeri ini. Malam itu langit pekat, seperti tumpahan tinta hitam tanpa bintang. Angin dari arah selatan berembus dingin, menusuk sampai ke tulang. Di sepanjang pantai Parangkusumo, ratusan orang datang diam-diam. Tak ada pengeras suara, tak ada selebaran. Tapi mereka tahu, malam ini bukan malam biasa. Ini adalah Jumat Kliwon. Sejak dahulu, malam Jumat Kliwon dipercaya sebagai malam ketika tabir antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi sangat tipis. Banyak yang menghindari keluar rumah. Tapi malam itu, justru sebaliknya. Para sesepuh desa, tokoh adat, hingga para spiritualis berkumpul. Mereka datang membawa bunga 7 rupa, dupa, kendi air laut, dan kain putih. Tujuannya satu, melakukan ritual permohonan kepada penguasa laut selatan, Nyi Roro Kidul. Bukan ritual sembarangan, tapi permintaan maaf dan permohonan perlindungan bagi negeri yang sedang terluka. Seorang sesepuh dari Gunung Kidul membuka ritual dengan suara gemetar. Ratu, ampuni kami. Negeri ini telah diguncang oleh keserakahan dan ketidakadilan. Kami datang membawa doa dari hati rakyat, bukan dari istana. Laut malam itu terlihat berbeda. Ombaknya tinggi, tapi tenang. Udara berbau melati, meski tak ada satupun bunga mekar di sekitar. Langit seakan membisu, mendengarkan setiap bisikan doa yang diucapkan. Lalu, saat jam menunjuk pukul 00, salah satu peserta ritual, seorang pemuda yang dikenal aktif dalam aksi sosial, tiba-tiba jatuh lemas. Tubuhnya kejang, matanya memejam, bibirnya bergetar,
dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya. Lembut, dalam, dan sangat berwibawa. Kalian telah memanggil, dan aku telah mendengar. Negeri ini sedang diguncang oleh anak-anak yang lupa asal-usul. Aku tidak butuh tahta, tapi aku menjaga keseimbangan. Bila ketimpangan ini terus dibiarkan, maka laut akan kembali menelan. Semua yang hadir terdiam. Tak ada yang berani bergerak. Beberapa bahkan menangis. Suara itu terus berbicara, menyebut satu nama. Ia belum siap. Ia dipaksa. Tapi jika ia tetap bertahan, bukan cuma istana yang runtuh, tanah ini akan retak dari dalam. Setelah suara itu hilang, pemuda itu terbangun perlahan. Matanya sembab, napasnya sesak, dan ia tak mengingat apapun. Tapi para saksi di tempat itu tahu, itu bukan kerasukan biasa. Itu pesan. Pesan yang datang dari kedalaman samudra, dari penguasa tak terlihat. Besok paginya, kabar tentang ritual ini menyebar cepat. Video amatir yang merekam sebagian prosesi tersebar di media sosial. Banyak yang percaya, banyak juga yang mencibir. Tapi satu hal yang tak bisa diabaikan, sejak malam itu, gelombang protes rakyat justru makin besar. Semangatnya seperti disiram bensin. Beberapa orang mengaku merasa lebih kuat, lebih yakin. Seolah-olah mereka bukan hanya membawa suara manusia, tapi juga membawa kehendak alam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ombak di Laut Selatan bergulung lebih besar dari biasanya. Tapi bukan mengamuk, melainkan seperti berdiri menjaga. Seolah-olah laut itu telah memilih sisi rakyat. Beberapa hari setelah ritual Jumat Kliwon di Laut Selatan, suasana di Istana Wakil Presiden berubah. Bukan dalam bentuk fisik, tapi aura yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Sunyi yang ganjil, udara yang lebih dingin, dan bayangan yang terasa bergerak meski tidak ada angin. Orang-orang dekat Gibran mulai memperhatikan perubahan itu. Ia yang biasanya santai dan penuh percaya diri, mendadak menjadi pendiam. Tatapannya kosong, senyumnya dipaksakan. Saat menghadiri rapat kabinet, Gibran sering terlihat memegang tangan kirinya, seperti sedang menyentuh sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Yang paling mengejutkan, terjadi di ruang kerjanya. Seorang staf mendapati Gibran berdiri sendiri di depan lukisan pantai Parangtritis yang tergantung di dinding, menatapnya dalam diam selama lebih dari 1 jam. Saat ditanya apakah semuanya baik-baik saja, ia hanya menjawab lirih. Laut itu berbicara pada saya. Beberapa hari berikutnya, keanehan makin menjadi. Asisten pribadi Gibran menemukan secari kertas di atas meja kerja, ditulis dengan tangan sendiri, namun isinya seperti puisi kuno. Bila tak kundurkan langkah, maka gelombang akan menjemputku. Bila tetap kupaksakan, maka darah dan tanah akan bersatu dalam murka. Tak ada yang paham arti tulisan itu. Tapi malam itu juga, Gibran mengurung diri di kamar kerja. Ia mematikan ponsel, menolak semua tamu, bahkan ajudannya sendiri. Baru keesokan harinya ia keluar, wajahnya pucat, matanya sembab, tapi tenang. Terlalu tenang. Dalam konferensi internal terbatas, Gibran berbicara. Saya ingin cuti. Saya butuh waktu untuk berpikir, untuk mendengar suara rakyat, dan suara yang lebih dalam dari itu. Pernyataan itu membuat panik sebagian lingkar dalam kekuasaan. Banyak yang mencoba menahannya. Ada tekanan, ada bujukan. Tapi Gibran bersikeras. Ia bahkan menolak bertemu dengan presiden. Saya tidak ingin menciptakan pertarungan dalam keluarga, tapi ini soal nurani. Beberapa media menangkap kejanggalan ini, tapi semuanya masih spekulatif. Hingga suatu malam, kamera CCTV di salah satu lorong istana menangkap sesuatu yang menggemparkan. Gibran berdiri sendiri, berbicara seperti sedang berdialog dengan seseorang, padahal lorong itu kosong. Ia terlihat menunduk, lalu berlutut, seolah sedang mendengarkan titah dari sosok tak kasat mata. Video itu tidak pernah dirilis ke publik, tapi beredar diam-diam di kalangan internal. Mereka yang melihat, tak sanggup berkata-kata. Suara dalam video tak jelas,
Tapi tubuh Gibran gemetar dan di akhir rekaman, ia berkata pelan, "Saya mengerti. Saya akan pergi demi keseimbangan." Keesokan harinya, Gibran mengumumkan sesuatu yang mengejutkan Indonesia. Ia akan mengundurkan diri. Bukan karena tekanan politik. Bukan karena intrik partai. Tapi karena, seperti katanya dalam pidato yang singkat namun menyentuh, ada kekuatan yang lebih tua dari demokrasi, lebih dalam dari suara pemilu. Suara itu kini memanggil saya untuk tidak terus berjalan. Saya memilih mundur, agar negeri ini tidak semakin pecah. Publik terbelah. Ada yang menuduh ini drama politik. Tapi banyak yang justru merinding. Beberapa mengaitkan pidato itu dengan mimpi kolektif para aktivis, dengan ritual di Laut Selatan, bahkan dengan sosok mistis Nyi Roro Kidul. Dan malam setelah pengunduran diri itu diumumkan, ombak di selatan kembali tenang. Tak ada lagi mimpi buruk. Tak ada lagi bunga melati yang muncul di kasur para pemuda. Yang tersisa hanyalah satu jejak basah di lantai ruang kerja Gibran. Dan tak ada yang tahu siapa yang meninggalkannya. Sejak pengunduran diri Gibran yang mendalam dan penuh misteri, seluruh bangsa Indonesia dibanjiri oleh spekulasi. Berita dan diskusi tentang Nyi Roro Kidul semakin menggema di media sosial, di warung kopi, bahkan di meja-meja rapat para elit politik. Apakah ada hubungan antara kepergian Gibran dan legenda yang telah berusia ratusan tahun ini? Malam setelah pengumuman itu, media sosial penuh dengan teori-teori liar. Ada yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, yang telah dikenal sebagai penguasa laut, memiliki pengaruh kuat atas keputusan-keputusan besar negeri ini. Ada yang berpendapat, keputusan Gibran bukan hanya keputusan politik, tapi juga keputusan yang dipengaruhi oleh kekuatan mistis yang tak tampak oleh mata manusia. Kabar tentang ritual yang berlangsung di Parangkusumo, yang beberapa hari sebelumnya mencuat di berita, seolah memberi petunjuk lebih lanjut. Bunga melati yang misterius, pesan-pesan dalam mimpi para aktivis, dan bahkan keanehan-keanehan yang dialami oleh Gibran, semua ini semakin mengaburkan batas antara realitas dan dunia gaib. Beberapa saksi mata yang hadir dalam ritual itu mulai berbicara tentang sebuah suara, sebuah bisikan yang mereka dengar, yang seperti mengalir dari dalam laut, yang menggema dalam hati mereka. Ratu Laut Selatan tak pernah tidur, kata seorang dukun tua asal Banyuwangi yang dikenal memiliki hubungan dengan dunia spiritual. Ia datang ketika ada ketimpangan yang luar biasa. Ia datang untuk menegakkan keseimbangan. Namun, tak sedikit yang skeptis. Mereka menganggap semua ini sebagai kebetulan belaka. Gibran mundur karena tekanan politik, karena desakan dari rakyat yang semakin besar, bukan karena sebuah kekuatan gaib. Mereka menganggap bahwa rakyat hanya mencari pembenaran atas rasa kecewa mereka terhadap sistem yang ada. Tapi, meskipun banyak yang meragukan, ada juga yang merasa bahwa sesuatu yang lebih besar tengah bermain di balik layar. Seorang politisi senior yang enggan disebutkan namanya, dalam sebuah wawancara anonim, berkata, "Saya bukan orang yang percaya pada hal-hal mistis, tapi apa yang terjadi pada Gibran, itu bukan keputusan politik biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam." Sebagai seorang yang lama terjun di dunia politik, saya merasakan ada tekanan dari luar kekuasaan kita. Dan tekanan itu datang dari jauh, sangat jauh. Beberapa hari kemudian, seorang aktivis muda, yang sempat terlibat dalam protes besar yang mengguncang Jakarta beberapa bulan lalu, mengungkapkan pengalamannya di media sosial. Ia menulis, "Saya tak pernah berpikir akan berkata seperti ini, tapi setelah mimpi itu, saya merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan semuanya. Seperti ada kekuatan yang tidak kasat mata, yang menginginkan perubahan, dan perubahan itu datang melalui suara rakyat. Apakah ini Nyi Roro Kidul yang sedang berbuat sesuatu? Saya rasa ini bukan kebetulan." Pernyataan itu langsung menjadi viral. Banyak yang penasaran, sebagian besar mulai menggali lebih dalam tentang mitos dan legenda Nyi Roro Kidul, tentang bagaimana ia dipercaya mengendalikan Laut Selatan dan dunia gaib. Tetapi, tak hanya itu, banyak yang mulai mengaitkan campur tangan Nyi Roro Kidul dengan keputusan-keputusan besar yang terjadi di negeri ini. Bagaimana mungkin, dalam momen yang begitu genting,
Ia muncul dengan cara yang begitu halus namun mematikan, seperti angin yang tak terlihat, tapi mengubah arah ombak. Malam itu, di tepi pantai Parangkusumo, seorang perempuan tua yang dikenal sebagai dukun sakti berdoa di tengah kegelapan. Di tangannya ada seikat bunga melati yang baru saja dipetik dari pantai. "Ratu Laut, kami hanya mengikuti kehendakmu. Kami hanya menyampaikan pesanmu. Biarkan negeri ini diselamatkan dari kehancuran yang lebih dalam." Namun, tak semua orang sepakat dengan pandangan ini. Banyak yang merasa bahwa ini hanyalah mitos yang dibesar-besarkan. Mereka lebih memilih untuk fokus pada isu-isu nyata seperti kesejahteraan rakyat, ekonomi, dan keadilan sosial. Bagi mereka, pengunduran diri Gibran adalah hasil dari ketegangan politik yang tak terelakkan. Mereka percaya, dunia nyata harus dihadapi dengan solusi nyata, tanpa harus mencari-cari penjelasan gaib. Tetapi, untuk sebagian orang, Nyi Roro Kidul bukan hanya mitos. Ia adalah simbol dari kekuatan alam yang tak terduga, yang mampu mengubah nasib, baik dalam kegelapan maupun dalam cahaya. Dengan segala rahasia dan misterinya, ia menjadi bagian dari kehidupan yang lebih besar, yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat saja. Pada akhirnya, pertanyaan besar tetap mengemuka. Apakah keputusan Gibran untuk mundur benar-benar hasil dari tekanan rakyat, ataukah ada campur tangan kekuatan gaib yang lebih besar? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi, satu hal yang pasti, sejak malam itu, suara rakyat yang menggema di jalan-jalan kota terasa lebih dalam, lebih kuat, dan lebih tak terbendung. Seolah-olah, mereka bukan hanya menyuarakan kehendak mereka, tetapi juga kehendak yang lebih tinggi, suara yang datang dari kedalaman Laut Selatan. Di tengah segala kebingungan dan keputusasaan, Indonesia menyaksikan sebuah perubahan yang tak terduga. Pengunduran diri Gibran bukan sekadar langkah mundur dari kursi kekuasaan. Itu adalah simbol dari perjuangan rakyat, dari harapan yang tak pernah padam. Suara mereka, meski berbisik, akhirnya menggema dengan keras di setiap sudut negeri. Apakah ini semua kebetulan? Atau, seperti yang diakini oleh sebagian orang, apakah kekuatan yang lebih besar telah ikut campur tangan? Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, mungkin hanya legenda bagi sebagian orang. Namun di mata mereka yang mempercayai, perubahan ini adalah pesan yang tak bisa diabaikan. Keseimbangan telah tercapai, namun dengan harga yang sangat tinggi. Dengan langkah Gibran yang mundur, pertanyaan besar masih mengendap di hati rakyat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan apakah ini pertanda bahwa kekuatan rakyat, bersama kekuatan yang lebih dalam, mampu mengubah nasib bangsa? Hanya waktu yang akan memberi jawabannya. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini. Agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.